Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Ayo lanjut. Istri saya lagi rapat. Tuanku. Dan kesepakatan Tiangki dan Bai senilai 10 miliar. Sesuai permintaan Anda, Nona Weisiner akan jadi mitra tunggal Tiangki. Bagus. Dan hari ini kebetulan harus jadi kita yang ketiga, Sahun. Ini hadiah untuknya. Udah lama aku simpan. Saatnya kasih kau dia. Aku pewaris keluargaku. Tapi dengan statusnya sekarang, kekayaan dan kekuasaan. Kalau aku bawa dia pulang, kakek nggak keberatan kan? Oke, aku pergi dulu. Gu Xiaozhe. Sin Air. Diam-diam. Kamu punya simpanan cowok? Kamu pikir sembunyi? Bisa bikin aku nggak tahu? Bukannya ini latihan Fu yang Sinner kasih? Perusak rumah tangga sialan. Kamu bakal bayar ini. Ada apa ini? Sinner masih belum balas pesan. Itu bukannya asisten Sinner Lin Hao? Siapa yang izinin kamu masuk? Keluar. Dasar cowok simpanan. Aku bunuh kamu. Gila lo. Ini villa gua. Pergi dari sini. Villa lu? Berani lo. Mukul gua tanpa alasan. Masalah lo apa? Semua yang lo punya. Dari istri gua semua. Cowok manis. Gua bunuh lu hari ini. Lu tahu siapa Bang Hao? Istrinya ratu bisnis di Qingzhen. Lagi golok. Yang ngerayu Nona Bai. Udah dapet nggak mau lepas. Hah? Nggak tahu, malu banget. Lu pikir Bang Hao nggak bunuh lo. Lo salah orang. gua salah tahu simpanan istri gua salah orang? Lu Gu Xiaozhe kan? Ya, gua Gu Xiaozhe. Tapi gua nggak rayu istri lo. Omong kosong. Udah lakuin tapi nggak mau ngaku. Bro, muka lo lumayan ganteng. Ngapain jadi perusahaan rumah tangga? Malah jadi selingkuhan. Lo emang pantas dipukul. Cowok manis kayak lo tinggal di sini, di villa gede ini, lo tidur sama Nona Bai buat dapetin ini. Cowok kayak lo menyedihkan, memalukan banget. Udah gua bilang, gua nggak rayu istri lo. Gua punya istri sendiri. Dan kita saling cinta. Sekarang pergi dari villa gua. Jangan dikirim dari istri gua. Gua lihat. Lo rayu istri gua. Ini bukan chat gua sama Sinner. Sini semua. Jadi HP istri gua. Screenshot chat kalian. Mau bilang apa lagi? Dia istrimu? Cuma selingkuhan. Nggak penting. Lin Hao, dengerin baik-baik. Aku sama Bai Sinner, hubungan kita apa? Ngapain nanya? Aku sama Sinner dari kuliah. Kita siap buat nikah. Lu dekor villa kayak gini. Kamu nak apa? Mau lamar istriku? Mimpi. Hancurin semua. Jangan, stop. Berhenti. Lo tamat. Lo tahu, barang antik yang lo hancurin, harganya miliaran. Udah mau mati masih sok jagoan? Gue nggak peduli. Semua barang mahal ini. Mau gua hancurin satu villa juga. Terus kenapa? Villa ini... Bos Bai kasih ke Hao. Lo cuma selingkuhan. Hak apa lo di sini? Jadi villa ini punya lu. Nggak percaya? Buka mata lu. Lihat baik-baik. Sayang, hari ini 5.20. Aku beliin villa. Pakai duit gua buat beli villa buat gua. Biar gua seneng. Gu Xiaozhe hebat loh. Villa ini gue bayar sendiri. Supaya Sinner kira gue beli pakai duitnya, terus dikasih ke cowok simpanannya. Lo sama Bai Sinner udah berapa lama? Bukan urusan lo. Gue paling benci perusak rumah tangga. Cuma materai doang. Hajab cowok materai ini sampai tumbang.
Lin Hao, berani lo pelakuin gua kayak gini. Gua nggak bakal biarin lo lolos. Lo cuma lagi simpanan sialan. Pikir gua takut. Jadi lagi mainan. Pegodain istri gua. Tunggu bunuh lo. Dasar pecundang. Bai Sinar itu istri gua. Telepon dia dan tanya. Mending paham dulu situasinya. Lo nggak punya malu ya? Lihat diri lu sekarang. Udah jatuh serendah ini, masih berani sok jagoan. Semua orang di back group tahu. Bos Bai sama Hao kita. Yang asli pasangan. Dan lu berani macam-macam sama dia. Lo denger itu pakai mainan. Lin Hao, yang lu lakuin ke gua hari ini, lu bakal nyesel. Lagi simpanan menyedihkan kayak lo. Berani ancam gua. Mau taruhan. Walau gua bikin lo lumpuh hari ini, Bos Bai nggak bakal salahin gua sama sekali. Oh ya, terus lu berani. Telepon Bai Sinar sekarang. Kenapa enggak? Dasar sampah nggak guna, perusak rumah tangga. Kamu nggak apa-apa nangis sebelum lihat peti mati. Sayang, ada yang dan ngepuli aku. Sayang, ada apa? Beberapa hari lalu, kamu kasih aku villa. Aku ajak teman-teman main, terus berantem. Cowok ini mau cari kamu. Ini beneran suara Bai Sinar. Sayang, jangan marah. Kasih dia teleponnya. Biar aku yang bicara. Silakan, sayang. Pecundang ini bisa dengar kamu. Aku CEO Bai Group. Bai Sinar, aku nggak peduli kamu. Dan suamiku ribut soal apa? Minta maaf ke dia sekarang juga. Atau kalau aku sampai sana, kamu bakal nyesel. Bai Sinar, semua yang kamu punya, aku diam-diam bangun, pakai kekuatan gu buat angkat kamu. Dan kamu berani selingkuh di belakangku. Bela-belain selingkuhanmu. Oke, kalau gitu Bai Sinar. Dengar kamu mau ke Villa Tianfu. Aku tunggu. Tunjukin kemampuanmu. Suara itu... Mungkinkah? Berani banget dong ngomong kayak gitu sama istri gua. Bu Xiaoze. Bukannya lo harusnya di rumah masak buat gua. Dia nggak mungkin ada di Villa Tianfu. Lo nggak tahu diri lo siapa ya? Sayang, suruh dia tunggu gua. Gua kesana sekarang buat ngurusin dia. Denger nggak lo? Istri gua mau datang buat ngurusin lo sekarang. Bai Sinar, gua mau lihat lo datang dan urus ini. Bang Hao kita ini orangnya nggak susah diajak ngomong. Gimana kalau gini? Lu berlutut sekarang dan minta ampun sama Bang Hao. Siapa tahu kalau Bang Hao seneng, dia mau maafin lo. Jangan nunggu sampai bos Bai lo yang katanya hebat itu datang. Dan kalian yang berlutut, Lo mati. Bang Hao, lihat cowok cakep ini. Dia mukul orang di depan lo. Sentuh gua dan lo bakal gua bunuh. Tahan dia. Cowok murahan yang godain cewek. Lagi simpanan, pecundang. Sok jagoan di depan gua. Gua jadiin lo Kasim. Lihat nanti gimana lu. Godain cewek lagi. Lo nggak berani. Coba aja. Gue pewaris keluarga gue. Keluarga gue dari Nanseng. Keluarga gue dari Provinsi Selatan. Lumayan. Semua orang yang ada di sini hari ini gak akan ada yang lolos dari gua. Lu gila, otak lu rusak atau gimana? Pewaris keluarga gue, serius? Cuman ngadang doang. Kalau gitu gua pangeran Beijing. Tadi lo bilang bos Bai itu istri lo. Sekarang lo mengaku lo pewaris keluarga gue. Bohong. Coba lihat ada berapa lagi. Alasan lo. Lo asisten Bai Sinar. Harusnya lo tahu, grup Bai punya 90% kemitraan. Semuanya sama keluarga gue. lo harusnya tahu semua ini kan? Jangan bilang lo mau ngomong. Semua itu karena lo. Benar. Semua situ karena gua. Cowok cakep ini bilang, kesuksesan grup Bai hari ini semua berkat dia. Lu aja nggak bisa makan sendiri tanpa bantuan bos Bai. Masih berani sombong kayak gitu. Kalau lo sehebat itu, kenapa tinggal di Villa Hao? Nggak mampu beli sendiri. Pewaris keluarga gue dari selatan ya. Ayo, rangkak sini. Gue lepasin lo. Sampai keluar sekarang. Ada kami nih. Lo budek, kau bilang rangkak. Rangkak ke sini. Lo udah kelewatan banget. Jemput gua di Villa Tianfu. Minta bantuan. Hao, dia pecundang. Mau nelpon siapa? Lo tahu apa? Dia nelpon tante Gilangnya buat kesini. Mau 100 orang juga. Harus. Bisa lawan. Bos baik kita, pecundang nggak tahu malu. Tunggu aja. Gua bakal bikin kalian bayar semua ini. Kita lihat aja. Dasar perusak rumah tangga. Bikin bayar. Harga apa coba? Seret cewek matre ini. Keluar dari sini. Ini villa gua. Ngapain dia di sini? Berani lu. Lepasin. Ngapain lu? Apa? Ada apa? Manajer Wang.
Tuan Lin. Oh, ternyata kamu. Ada apa di sini? Bajingan ini masuk villa gua tanpa izin. Gua harus bawa orang buat usir dia. Yakin ini rumah lo? Kan malu ada di... Sertifikat? Sertifikatnya atas nama Nona Bai. Nona Bai lagi hamil. Tuan Lin, mereka mau nikah sebentar lagi. Tempat ini. Bukan urusan lu. Jangan ikut campur. Apa katamu? Bai Sinar hamil? 3 tahun nikah. Dia nggak mau punya anak sama gua. Sekarang dia hamil. Bai Sin Er. Hebat banget ya kamu. Apa? Masih belum nyerah? So jagoan ya. Bukannya lo itu pewaris keluarga gue? Katanya Nona Bai itu istri lo. Omong dong. Kok sekarang diem aja, hah? Berani banget lo ya. Cuma Tuan Lin yang jadi pria Nona Bai. Lagian, Keluarga gue kan jauh di selatan. Jauh dari Cinceng. Coba ngaca dulu deh. Lihat muka lo pecundang. Pewaris keluarga gue yang bener aja. mimpi aja. Dia cuma perusak rumah tangga. Hancurin hubungan Kak Hao Sama Nona Bai. Entah dari mana dia dapat kabar kalau Kak Hao sama Nona Bai mau nikah. Cuman usaha terakhir yang nekat. Tenang Tuan Lin, saya pastikan ini beres. Penjaga, lempar dia keluar sekarang. Tunggu. Kalian bahkan nggak tahu. Rini sebenarnya ucapin. Dan mau usir aku? Langsung nyalahin aku semua? Kalau bukan salah aku, apa salah Tuan Lin kalian gitu? Terus kerusakan yang kamu bikin di villa ini, kamu harus ganti rugi. Minimal 10 juta. Bukannya kamu pewarisku? Dari selatan, 10 juta doang. Harusnya gampang banget. Buat kamu kan? Kak Hao, lihat pecundang ini. Bayar 10 juta, Mimpi kali. lu cuma main-main sama cowok cakep ini. Kalau dia bisa bayar 10 juta, gua makan tai sambil kayang. Oke. Semoga aja kalian kuat terima dan hidup buat nikmatin. Janji datang ke Villa Tianfu di Cincang, jemput. Bawa 10 juta tunai. Iya kedengarannya yakin banget. Emang beneran dia pewaris keluarga gue? Waduh. Kalau iya, kenapa dia jadi laki-laki simpanan? Dia cuma gertak samba. Kalau nggak percaya, Lihat aja nanti. Dapat duit dari Tante Girang, cundang kayak lu. Nggak mungkin. Wanita kaya mana yang mau kasih lu 10 juta? Nak, berhenti bikin malu diri sendiri. Berlutut dan mohon ke Pak Lin sekarang. Mungkin masih ada kesempatan. Kalau lo nggak bisa bayar, gue bikin lo membusuk di penjara. Udah gue bilang, gue bisa dapat duitnya. Oke. Gue ladenin sampai akhir. Pas banget Nona Bai datang. Coba lu so jagoan sekarang. bagus. Pas Bai Singer datang, kita selesaikan semua urusan lama dan baru. Gue yang angkat lo ke puncak. Gue juga bisa jatuhkan lo. Sialan lu. Masih banyak bacot. Berani lawan Nona Bai. Hajar dia. Pukul sampai dia memohon. Sayang, akhirnya siapa yang datang? Oh, mereka semua temanku. Nona Bai, ratu bisnis. Elegan banget, 1 dari 1 juta. Nona Bai dan Bang Hao pasangan sempurna, pasangan hebat. Jangan lupa kita kalau udah sukses, bro. Kita semua teman di sini. Tolong bicarakan yang baik tentang kita ke Nona Bai. Minta dia bantu kita. Kalau ada yang butuh bantuan, bilang aja ke Hao, aku bantu sebisa gua. Oh iya, mana pecundang yang ganggu lo? Babe, lu nggak tahu? Bocah ini sok banget. Gue hajar dia. Lu nggak marah kan? Iya Nona Bai. Lihat nih villa berantakan gini. Gara-gara bocah ini, dia masuk terus ngacak-ngacak. Awalnya Pak Lin udah coba nenangin dia. Tapi dia nggak mau dengerin. Emang pantas dihajar. Iya, bener tuh. Sin Er, villa ini kan lo kasih ke gua. Tapi bocah ini ngaku punya dia. Ayolah, mau dia hancurin semua juga. Gua nggak bisa larang. Nona Bai, lihat nih. Semua ini
Tahu sama kita yang siapin. Kita yang atur semua. Kau mau kasih kejutan buat lu. Tapi terus gimana? Bocah ini hancurin semuanya. Kayak cuma cowok nggak guna. So jagoan sama Hao. Kita nggak tahan lagi. Jadi kita hajar Nona Bai. Jangan marah sama Hao ya. Jangan gitu dong. Gue lagi hamil anak lo. Masa gue marah sama lu gara-gara pecundang? Cowok brengsek sama cewek murahan. Raisin Air. Gue pengen lu mati. Lo diajar, oke. Tapi lo masuk villa seenaknya. Lo harus bayar semua kerusakan. Sampai sen terakhir. Kalau enggak, gue pastiin lo nggak bisa tinggal di Cincin. Bocah, tadi lo sok banget. Sekarang Nona Bayi datang, kebayar 10 juta. Nggak bisa bayar. Kita masukin lu ke penjara. Busuk di sana. Tangkap ya. Villa ini punya siapa? Tangkap dia. Siapa pemilik villa ini? Kami dapat suratnya. Bawa 10 juta. Dan juga, bank kami harus lindungi nasabah VIP kami. Ada apa ini? Direktur Wu, kenapa kamu di sini? Aku baru tampak. Perebut suami nggak tahu malu. VIP bank kalian, yang bener. Nggak percaya. Abang mana? Yang mau dukung pecundang kayak dia? Sayang, keadaan jadi kacau. Kamu nggak marah kan? Tentu enggak. Kita ketemu waktu kuliah. Cuma kamu satu-satunya buat aku. Enggak ada pria lain. Oke, aku salah paham. Tapi walau dia bukan selingkuhanmu, dan dia masuk villa yang kamu kasih ke aku, dan ngacak-ngacak isinya, tak kasih pelajaran, emang pantas. Iya. Pak Bai, lo nggak tahu betapa sombongnya anak ini. Dia langsung ngebully Hao. Pertama bilang lo istrinya. Terus dia ngaku jadi pewaris keluarga gue. Hao udah coba ngomong baik-baik. Dia nggak mau dengar dan dia mukul Hao. Ngancurin barang di seluruh villa. Dia sombong banget. Jadi kita hajar dia. Dia cuma yang malu, pecundang, kecil kampungan. Nona Bai, kan nggak usah marah sama orang ini. Kita hajar dia buat jaga kehormatan lu. Iya bener banget. Lo kan CEO Bai Group. Orang besar di Cincin. Sampah macam apa yang berani rusak villa lo? Mau ditaruh mana? Muka lo? Buta dan bodoh banget. Masuk villa seenaknya. Kita kasih pelajaran. Emang pantas lo. Aku kira kau bakal panggil orang besar, orang penting gitu. Cuma manajer bank kecil. Lucu banget. Pecundang ini datang ke villa kita bikin ribut. Kita hajar dia, terus kenapa? Lagian, villa Tianfu ini sendiri sertifikat nama istriku. Dia kasih villa ini punya kita. Apa yang terjadi di rumah kita yang urus urusan sendiri aja. Mas di sini nilainya puluhan juta. Bang Hao, jangan-jangan si pecundang itu beneran kirim ini. Dia beneran pewaris keluarga gue. Mikir apa sih kamu? Jelaslah, dia dapat tante girang. Wanita bodoh, kirimin dia duit. Siner, pecundang kecil ini cuman berondong murahan. Ada nyonya kaya yang backing dia. Bahkan orang bank datang dukung dia. Pokoknya, bank kami punya kewajiban melindungi klien VIP kami. Proyek kamu kerjasama sama bank kami. Ini cara mau perlakukan. Pemilik villa ini, Direktur Wu, di sertifikat tertulis nama Nona Bai. yang bayar ya yang punya. Boleh saya tanya, kalian yang bayar villa ini? Pertanyaan bodoh banget. Istriku, Ratu Bisnis Cincin. CEO Bai Group. Dia kaya raya. Masa nggak mampu beli villa? Tinggalin emas batangan ini sebagai bayaran dari pecundang yang kura-kura hancurin villa kami. Kalian semua keluar sekarang, atau Bai Group kerja sama bank. Bakal kami putus semua sama kalian. Aku Bai Sinar. Namaku yang ada di sertifikat rumah. Walaupun villa Tianfu ini dibayar sama Gu Xiaoze, tapi dia pakai uangku buat beli tempat ini. Kami udah cek aliran dana villanya. Bagu yang bayar. Dan kamu? Ada nggak ada sangkut pautnya? Apa katamu? Gu Xiaoze, suami rumahan, pecundang.
Dari mana dia dapat duit? Dia selingkuh sama wanita kaya. Selingkuhin aku. Bunuh dia. Ngapain lah Denny manajer bank? Ayo, kamu kan CEO Baik Group. Putus kerja sama bank mereka. Bikin mereka kapok. Walau sertifikat ada nama aku di situ. Pasti ada sengketa soal siapa yang bayar. Jadi aku bukan pemilik aslinya. Jadi siapa yang kalian hajar? Panggil bank ke sini. Baru aja nampar, bocah kurang ajar. Aku udah bilang ke semua temanku, villa ini hadiah kamu buat aku. Kalau pihak bank bilang, kita bukan pemiliknya, semoga aku hancur dong. Makanya aku mau bicara sama bank sendiri. Diam aja kamu. Ngerti? Manajer Bu, Gu Xiaozai kasih aku villa ini. Jadi kamu pasti tahu. Ya, kami sedekat apa? Kami akrab banget. Harus, aku CEO Baik Group. Kami banyak bisnis sama bank kalian. Nah, aku bakal kirim lebih banyak orang buat bisnis lebih banyak di bank kalian. Jadi soal hari ini, bisa lupain aja. Nggak bisa. Kami bawa emas ke sini hari ini khusus buat klien VIP kami. Buat urus masalah ini. Kecuali kamu hubungi dia dan minta maafnya. Gampang itu. Nona Bai, maaf. HP ku bunyi. Harus angkat. Permisi, nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Gu Xiaozai nggak angkat. Tapi lihat, ini nomornya. Baru hari ini, kasih waktu dong. Hao, Nona Bai bukan pemilik villa ini. Ada apa sama orang bank itu? Itu si miskin pecundang. Tante bilangnya bantu, suruh bank kayak ganggu kita. Baik Group, kerja sama bank. Nona Bai harus jaga muka kan? Makanya dia baik-baik. Ngobrol sama mereka. Oh gitu ya. Ada satu cara lagi. Kamu minta maaf ke klien VIP kami, minta maafnya dia. Kalau enggak, bank kami akan tarik pinjamannya. Sayang, villa ini kan hadiah kamu buat aku. Semua temanku sudah tahu. Kalau bank ambil balik, muka aku. Mau taruh di mana? Minta maaf dari klien VIP kalian. Boleh juga. Kerja di mana? Jangan bilang maksud kamu, si miskin yang kita hajar itu, klien VIP bank. Kalian. Kamu nempel di lantai, cepat sini loh. Gue belum bisa ketemu Bai Sinar. Gue tunggu Cenci dulu. Biarin Bai Sinar kehilangan semuanya. Oh, pakai masker sama kacamata. Sekarang baru malu. Dasar pecundang. Bukannya tadi lu jagoan banget. Cowok menyedihkan ini. VIP bank kalian. Suruh kita minta maaf. Mohon ampun dia. Emang dia pantas. Dengan sikap kayak gini, mau bank kita ambil balik villanya. Gua nggak bilang. Gua Bai Sinar, CEO Baik Group. Istrinya Lin Hao. Orang kayak lu nggak bakal bisa nyamain level gua. Lu masuk villa kita seenaknya. Ngancurin semuanya, itu nggak bisa dimaafin. Tapi karena lu udah dapat pelajaran, kita biarin aja hari ini. Lu juga maafin kita ya? Nggak masalah kan? Apa lu ada masalah? Orang nggak penting kayak lu. Berani protes. Awas lu. Orang hajar lu. Bercanda doang. Lu hancurin villa gua sampai kayak gini. 10 juta ini anggap aja ganti rugi. 1 juta ini buat bayar pukulan lu. Oh. Dasar bocah sialan. Jangan cari masalah. Gua nggak bunuh lo. Itu udah baik banget. Istri gua udah setuju bayar lo. Jangan salahkah setelah dibayar. Nyonya Bai mau bayar lu. Harusnya lu bersyukur. Tahu diri dong. Cuma luka gores doang. Lu nggak kehilangan tangan kaki 1 juta kurang? Rakus banget sih. Cowok simpanan kayak dia. Pasti seneng banget dalamnya. Lihat Nyonya Bai di sini, sengaja pamer. Mau cari perhatian dia.
Kalau berani lirik istri gue lagi. Sumpah, gue congkel mata lu. Jangan pikir Tante Girang lu. Bawa orang bang ke sini. Bisa backup lu. Istri gue. Nasabah VIP di bank itu. Bang yang butuh dia, bukan sebaliknya. Jauh di atas Tante Girang lu. Lebih berkelas. Semua lihat nih. Bukan gua nggak mau bayar. Dia sendiri yang nolak. Malah matahin kartunya. Sayang, sampah rendahan kayak gini nggak pantas dikasihani. Dikasih hati minta jantung. Gua saranin jangan terlalu serakah. 1 juta ini mau nempel sama cewek kayak seumur hidup. Nggak dapat segini. Dipukul sekali, dapat 1 juta. Lumayan kan? Pak Bay, jadi maksud lu, gua hajar lu. Terus kasih 1 juta, boleh juga dong. Suaranya? Kok kayak pernah denger ya? Bocah sialan. Ya kalau berani, terus bikin masalah. Jangan salahkan gua. Terus gimana? Ada CCTV. Siapa yang hancurin villa itu? Cek rekamannya. Pasti ketahuan. Oke deh. Yuk cek CCTV-nya. Jangan cek. Ada apa ini? Gua yang hancurin villa sama temen-temen. Dia sombong banget. Gua nggak tahan. Bagus. Karena lu ngaku hancurin villa itu, berarti ganti rugi 10 juta. Harusnya lu yang bayar kan, Pak Bay? Pede banget ya. Ngerasa punya Tante Girang. Terus bisa seenaknya gitu? Cing Cheng. Ini dalam jalan gue berani lawan gue. Bye, Sinar. Jadi maksud Pak Bay, 10 juta itu, kamu bayar? Kayak aku bisa bayar 10 juta. Tapi kamu harus berlutut. Dan minta maaf sama suamiku sambil sujud. Istriku adalah Ratu King Cheng. Dia butuh uang segitu. Hao, Nyonya Bai baik banget sama kamu. Kasih kamu villa. Habis 10 juta demi harga dirimu. Bikin cowok cakep ini berlutut di depanmu. Beruntung banget. Ngomong besar ya. Emang Nyonya Bai bisa kirim 10 juta? Hartaku ratusan juta. Masa aku nggak bisa kirim 10 juta? Dalam 1 menit, putus semua dengan grup Bai. Semua kontrak, bekukan dana Bai Sinner. Bagus. Boleh juga, Nyonya Bai. Kalau kamu bisa kirim 10 juta, aku terima rugi. Dan aku bayar kamu 10 juta lagi. Tunggu dulu. Kalau kamu nggak bisa bayar 10 juta, kamu harus minta maaf ke aku kan? Oke. Kalau kartuku gagal, aku bakal minta maaf. Tapi kalau aku berhasil bayar, kamu berlutut dan minta ampun padaku. Sampai kami puas. Gak masalah. Dasar pecundang. Siap-siap berlutut dan memohon. Kartu ini diblokir. Gak mungkin. Kartu ini emang diblokir. Kok kartuku bisa diblokir? Ratu bisnis yang hebat. CEO by Group. Karena bisa transfer 10 juta. Dasar sampah banget. Asisten Lin, berita buruk. Dana perusahaan baru aja ambruk. Semua kartu Nona Bai. Semuanya diblokir. Cepat, kasih tahu Nona Bai. Apa katamu? Apa? Nggak bisa transfer 10 juta sekarang. Berita buruk, Pak Bai. Dana kita dibekukan. Oke, paham. Kayaknya 10 juta, Pak Bay. Beneran nggak bisa cair. Semua orang nonton di sini. Taruhan ya taruhan, Pak Bay. Berlutut dan minta maaf. Pak Bay, ada apa ini? Pak Bay beneran nggak bisa transfer 10 juta. Bai Group nilainya puluhan miliar. Masa nggak bisa keluarin 10 juta? Perusahaan lagi ada masalah. Tapi tenang aja. Tiangki Group setuju kerjasama sama gua. Deal 10 miliar. Kontraknya datang hari ini. Yankee Group? Perusahaan raksasa kelas dunia itu? Korporasi mega? Bener. Begitu gua tanda tangan, proyek 10 miliar ini
Lupain 10 juta, bahkan 100 juta cuma duit receh. Gue ragu itu. Lo tahu apa sih pecundang? Lo tahu artinya kerjasama sama Tiangki? Itu apa? Seluruh Bai Group bakal naik level. Nilai bisnis Pak Bai kita bakal meroket. Ngomong gini ke dia, cuma buang-buang napas. Gue udah hubungi Pak Chen. Dia bawa kontraknya ke sini. Begitu gue tanda tangan deal 10 miliar ini, transfer 10 juta. Baru lo berlutut dan minta ampun. Gue kasih tahu ya, Cenci nggak bakal tanda tangan sama lo. Lo kenal Pak Chen? Lo siapa? Kamu kenal Pak Chen? Siapa sih lu? Siapa gua nggak penting. Yang penting itu, gua tahu banyak soal lo. Villa ini bukan lo yang bayar, suami lo Bu Xiaoze yang bayar. Dan juga, asisten lo Lin Hao, dia itu selingkuhan lo kan? Bener nggak? Bocah sialan. Beraninya lo godain istri gua. Lo mau mati ya? Istri lo. Lo tahu dia udah nikah? Dia punya suami. Ini beneran. Lo udah nikah, punya suami. Hao, tenang dulu dong. Sejak kuliah, aku udah suka kamu. Cuma kamu yang aku cinta. Aku udah nikah. Tapi aku nggak cinta suamiku. Dia cuma suami rumahan. Pecundang. Tiap detik sama dia. Rasanya tersiksa banget. Kenapa nggak bilang ke aku? Atau apa? Kamu punya cowok lain di luar sana? Aku takut tahu ya. Rencana pensil ini muncul di villa yang kamu kasih ke aku. Dibikin kayak acara lamaran. Ya pantas dia ngomong kasar ke aku. Sombong banget. Kamu yang bikin dia berani gitu. Hao, kamu ngomong apaan sih? Cuma kamu yang ada di hatiku, sayang. Pecundang itu bikin aku kesel banget. Dia nggak berguna sama sekali. Gembel nggak guna. Bai Sin Er. 3 tahun aku ngurusin kamu. Ternyata nggak ada artinya buat kamu. Oke. Sin R. Kalau gitu, bela aku dong. Hajar cowok cakep ini. Semua temanku lihat. Anak kecil ini, dia perusak rumah tangga. Dia provokatif dan ngebully aku di depan umum. Kamu harus bikin dia bayar hari ini. Bai Sin Er, kenapa nggak bilang ke dia? Siapa aku sebenarnya? Aku Xiaoze. Kang Nabai kenal dia? Bai Sinner. Kamu bilang nggak punya simpanan di luar. Kamu tahu dia siapa? Dia emang pantas dipukul. Aku bakal bikin cowok mainanmu. Bayar ini. Kalau aku nggak lihat riwayat chatmu, beralamat. Kamu mau sembunyiin ini? Kamu kasih aku villa itu? Tapi jalan ini, tinggal di sana. Kita udah kenal lama. Kamu lagi hamil anakku. Kita udah siap bahas soal nikah. Aku udah pilih tempat nikahnya. Sekarang kamu bilang aku udah nikah. Dan punya simpanan juga. Terus aku ini apa? Bai Sin Er, kalau aku nggak lihat sendiri, aku nggak bakal percaya kamu bakal khianatin aku. Bahkan hamil anaknya, mau nikah sama dia. Tentu saja, aku udah putuskan. Sinar itu istriku. Sinar, balik aja ke suami pecundangmu itu, dan dia. Gua maafin deh. Gimana menurutmu? Kayaknya tawaran Hao lumayan tuh. Bai Sin Er, 3 tahun ini, gua udah ngasih terlalu banyak buat lo. Ternyata lo emang nggak layak. Dasar pecundang. Lo siapa sih? Berani bilang Nona Bai nggak layak. Lo cuma perebut suami orang murahan. Tapi apa aja nanti. Aku suruh orang hajar lo. Berani ancam. Pelanggan VIP kami. Berhenti bikin keributan. Di mata Nona Bai, lo nggak ada apa-apanya dibanding selai rambut Hao. Jadi cowok beneran dong sekali. Berhenti mikirin. Jadi laki-laki simpanan. Nona Bai terlalu tinggi buat lo. Sadar diri dan pergi sana. Bai Sinner, kenapa nggak kasih tahu mereka? Siapa gua?
Hao bukan perebut suami orang. Dia cinta sejati gue. Gue Xiaozhe. Gue bakal cerain lu. Aku nggak salah denger kan, Bos Bay mau cerai sama pecundang ini. Kalau bener, berarti suami nggak berguna, Bos Bay. Itu dia. Jadi perebut suami, itu Bang Hao kita. Omong kosong. Aku cinta sejati. Yang nggak dicinta itu perusak. Sampah nggak ada harapan ini. Nggak pantas buat Bos Bay. Aku nggak pantas. Bos Bay butuh 3 tahun. Bikin grup Bay jadi nomor 1 di bisnis cincin. Dia bahkan dapat kontrak miliaran dari grup Tiangqi. Aku bisa bantu dia dalam kerjanya. Tapi kamu nggak ada gunanya. Aku nggak ada gunanya. Baisin Air, kamu nggak beneran mikir kamu sendiri. Cuma dalam 3 tahun bisa bangun semua kesuksesan ini. Dan status ini kan, Dengerin ya, semua ini itu aku Gu Xiaozhe yang dukung kamu dari belakang. Kok bisa ngomong gitu? Gak tahu, malu banget. Emang gak punya malu. aku sama Sinner kerja siang malam, tutup deal. Kamu di mana waktu itu? Cuma di rumah doang, ngepel nyuci baju, lemah dan nggak guna. Hao, menurutku cowok cakep ini cuma nempel terus sama Nona Bai. Dia mau ambil semua keuntungan buat dirinya. Menyedihkan. Cukup, Gu Xiaozhe. Demi menghargai pernikahan kita, aku kasih kamu makan. Tapi kamu nggak boleh sama sekali melawan Hao. Ambil ini. Tanda tangan. Mulai sekarang, kita selesai. Kamu mau ceraikan aku demi perebut suami orang ini? Kamu yang selingkuh duluan. Nanti aku. Bahkan hamil sama dia. Kamu mau aku pergi tanpa apa-apa? Apa kamu pikir kamu pantas dapat uangku? Kekayaan Bai Group, aku bangun sendiri. Apa urusanmu? Nona Bai sekarang, Radik Cincin, ratu bisnis paling terkenal. Dan dia baru tutup kesepakatan miliaran dolar sama Tiangqi. Masa depan cerah. Kamu pikir bisa ambil uangnya? Mimpi aja. Tenang aja, Hao. Semua yang aku punya, milikmu dan bayi kita. Pecundang ini nggak akan dapat sepeser pun. Semoga kamu nggak nyesal nanti. Mulai sekarang, kamu dan Tuan Bai udah nggak ada hubungan lagi. Tenang aja, aku nggak bakal nyesel. Tentu saja, biar nggak kamu bikin ribut nanti. Aku kasih 20 juta buat tutup mulut. Bai Sinar, jangan lupa. Kamu aja nggak bisa habisin 10 juta. Terus juga, villa ini, aku pemiliknya. Kekasih tersayangmu, masuk seenaknya dan hancurin semuanya. Kalau kamu nggak ganti rugi, aku bakal panggil polisi buat kalian. Berhenti acting. Tuan Bai yang kasih semua uangmu, berhenti pura-pura. Tuanku yang bayar. Nona Bai nggak ada sangkutannya. Villa ini harganya 300 juta. Dari mana dia dapat uang segitu? Oh gitu ya. Sayang. Dia pasti punya tante-tante kaya di belakangnya. Dia selingkuh waktu nikah. Sekarang malah nyalahin kita. Menjijikan banget. Gu Xiaozhe, kamu nggak tahu malu. Kamu yang nggak tahu malu. Selingkuh dalam nikah. Hamil anak orang lain. Masih punya muka kamu. Tahan pecundang ini buat aku. Hao, kayaknya nggak bagus deh. Kalau dia bisa beli villa, tante-tantenya pasti tajir banget. Aku nggak percaya. Di Cinceng. Ada yang lebih kaya dari Tuan Bai. Apapun yang terjadi, aku yang urus. Hei kalian. Lepaskan. Berhenti. Ini kan CEO Tiangqi. Kenci. Aku lihat dia di majalah. Dia beneran datang. Udah aku bilang, Nona Chen bakal bawa kesepakatan besar dan tanda tangan sama aku. Gu Xiaozhe, Nona Chen udah datang. Begitu aku tanda tangan deal ini, itu bukti. Kalau semua ini hasil kerjaku. Bukan karena kamu, anak orang kaya. Bai Sinar, mau taruhan lagi? Kenapa enggak?
Shenji nggak bakal tanda tangan sama kamu. Ngomong kosong. Kalau aku tanda tangan, kamu harus berlutut dan sujud 100 kali. Oke. Kalau kamu gagal, deal ini kamu dan kamu berlutut dan minta maaf. Dan semua kerusakan di villa ini bayar 10 kali. Setuju? Jadi pada akhirnya, kamu cuma mau duit. Tapi ya, kamu bakal kalah. Aku akan tanda tangan deal besar ini. Makasih bantuannya. Layani VIP, tugas kami, Bu. Sisanya biar aku. Baik. Nona Bai emang ratu bisnis. CEO Tiangki aja datang langsung. Ini Tiangki loh. Terkenal sedunia. Dengan dukungan Nona Chen, coba lihat si tampan ini. Sok jagoan. Bikin dia berlutut ngemohon. Tunggu aja. Berlutut dan sujud 100 kali padaku. Halo Nona Chen. Saya CEO Bai Group, Bai Sin'er. Agak berantakan. Maaf ya. Gimana? Kita ngobrol di dalam deal miliaran kita. Cuman bak kecil. Aku urus sebentar. Pak Chen, silakan lewat sini. Siapa sangka CEO Tiangki. Ternyata cewek juga. Cantik banget lagi. Kalau bisa deketin dia, hidupku terjamin selamanya. Jauh lebih enak dari jadi asisten Bai 1000 kali lebih baik. Smuchen. Halo, saya asisten Bu Bai, Lin Hao. Saya Wang Kang. Teman Hao? Tahu Chen, pas banget datangnya. Pecundanginnya bikin masalah terus. Bela Bu Bai dong. Iya. Cowok ini, dia perusak rumah tangga. Selingkuh dari istri. Terus nyalahin Bu Bai. Dia cuma pemburu harta. Siapa lagi perlu bantuan? Maju sini. Aku juga. Maaf Pak Gu, saya telat. Apa-apa. Pak Gu, maaf telat. Agu. CEO Tiangki Group, Pak Chen. Manggil dia Pak Agu. Ini Ada apa ini? Kok bisa gini? Pak Chen, apa Anda salah orang? Maaf Pak Gu, Anda sudah diperlakukan buruk. enggak apa. Kamu datang tepat waktu. Kalau enggak mana aku tahu. Wajah asli Jalang ini yang sebenarnya. Dan bahkan dia tidur sama asistennya. Bai Sin'er. Hari jadi kita yang ketiga tahun. Aku berencana kasih kamu deal miliaran ini. Sebagai hadiah kejutan buat kamu. Tapi kamu, Aku nggak pernah nyangka ini. kamu selingkuh selama pernikahan kita. Dan main sama selingkuhanmu. Dan dia nerobos masuk di villa, hancurin semuanya. Bahkan mukul aku kayak aku pelakornya. Bai Sin'er. Hebat banget. Sayang, ini apa sih yang terjadi? Bukannya kamu bilang, dia cuma suami yang nggak guna. Pecundang total. Kenapa CEO Tiangki hormat banget sama dia? Pak Chen, apa nggak salah? Dia cuma pecundang menyedihkan. Yang nikah sama dia 3 tahun. Dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Kenapa Anda hormat banget sama dia? Bodoh. Tanpa Pak Gu, kamu nggak punya apa-apa sekarang. Ada aku bilang, kontrak besar itu, kamu nggak boleh tanda tangan. Enggak. Kontrak besarku. Penilku hilang. Kamu hancurin semuanya.
semua yang kamu punya. Aku yang kasih ke kamu. Dia yang kasih? Dia pecundang total. Apa yang bisa dia kasih ke aku? Kenapa dia bela cowok ini? Jangan-jangan Oh jadi gitu. Sekarang aku tahu gimana kamu dapat duit buat beli rumah mewah ini. Dan kamu berani bilang aku nggak bisa tutup deal ini. Jadi mami kesayanganmu. Itu dia. Jaga mulut. Gak mau ada apa-apa antara Pagu dan aku. Baisin Air. Kamu benar-benar buka mataku. Pikiran kotor. Lihat kotoran di mana-mana. Aku salah. Nah, kalau enggak kenapa? CEO Tiangki perlakuin kamu spesial banget Karena dia pewaris keluarga Gu. Dan Tiangki. Oh sebenarnya. Apa pewaris keluarga Gu? Pewaris keluarga Gu. Orang di balik grup Tiangki. nggak mungkin. Itu mustahil. Bukannya kamu bilang dia cuma suami rumahan, pecundang nggak berguna. Sekarang dia jadi pewaris keluarga Gu dan Tiangki. Bos aslinya, Baisin Er, bilang ke mereka sekarang itu nggak benar. Dia cuma gembel nggak berguna. Sayang, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong maafin aku. Kamu nggak nyesel? Kamu cuma takut. Sayang, aku beneran minta maaf. Jangan lupa, kita baru aja tanda tangan surat cerai. Kita nggak jadi cerai. Kita nggak boleh cerai. Aku sumpah, cuma kamu satu-satunya. Aku setia sama kamu. Kamu mau aku pergi tanpa apa-apa kan? Gak mungkin, sayang. Kamu segalanya buat aku. Mana mungkin aku bisa lepasin kamu? Kita punya buat hitung-hitungan kan? Ingat taruhan kita? Taruhan ya taruhan. Karena kamu kalah. Semua kerusakan di villa ini totalnya 100 juta. Kamu bayar atau kamu bayar 100 juta? Aku Xiao Zhe. Penipu aja. Enggak nipu kayak gini. 100 juta. Mau jualin house sekalipun, dia nggak semahal itu. Jawab aku, kamu yang bawa orang. Ngancurin villa itu? Aku Sin Er, aku nggak punya segitu. Bantu aku dong. Lagian, kamu kalah taruhan sama dia. Kalau nggak cuma 10 juta. Bye Sin Er. Kalau kamu nggak nipu aku, ngomongin nikah, apa bakal jadi kacau gini? Sayang, villa ini bukan masalah besar kok. Cuman hal kecil. Nggak usah dibesarin. Terus, kamu pewaris keluarga Gu. Kepala grup Tiangki. Uang sih gampang buat kamu. Gimana kalau kita lupain aja? Dan selesai? Baisin Er, kamu nggak punya malu ya? Kamu yang selingkuh duluan. Sampai hamil sama dia. Pikir aku bakal maafin? Aku salah. Aku cuma khilaf. Ayo pulang, kita bicara. Kita berdua aja. Pukul aku, marahin aku, oke? Bayi ini, kalau kamu nggak mau, aku gugurkan. Baisin Er. Kamu brengsek banget, menjijikan. Aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya punya simpanan. Atau sembunyiin dari kamu. Kasih villa ke Lin Hao, sayang. Aku nggak berbuat jahat separah itu kan. Lagian, kita udah 3 tahun bareng. Pasti kamu maafin. Bagus. Kenapa nggak bilang ke kami? Siapa kamu sebenarnya? Salah paham. Ini semua salah paham. Kalau kami tahu identitas asli kamu, kami nggak berani perlakukan kamu kayak gitu. Bukannya udah bilang salah ini pewaris keluarga Gu dari provinsi Nah. Kalian percaya? Kalian bilang aku palsu dan ngetawain aku. Apa ya? Saya buta, salah saya. Anda terlalu rendah hati. Jadi ya, kami salah besar. Dulu, itu salah saya. Biar saya minta maaf. Ayo semuanya minta maaf.
Maaf banget. Pak Gu, apa ini cukup buat Anda? Kalau maaf aja cukup. Ngapain ke polisi? Terus maunya apa? 100 juta. Gak boleh kurang sepeser pun. Gaji aku sebulan cuma 5 juta. Gimana caranya bayar 100 miliar? Harus gimana nih? Aku nggak punya segitu. How? Kita lakuin buat kamu. Kita hancurin Villa Pagu. 100 miliar ini. Kamu yang bayar. Iya. How? Ini semua gara-gara kamu. Kita hajar Pak Gu. Kamu harus bayar. Kalian sendiri yang lakuin. Kenapa aku yang bayar? Aku nggak punya. Ya, kita bela kamu tahu. Bikin Pagu marah. Kalau kamu nggak bayar 100 miliar, jangan salahin aku. Jam. Kalian mau ngapain? Aku bokek. Ya, kamu bokek? Tapi dia nggak. Dia CEO Bai Group. Terkaya di Cincin. Hartanya miliaran, kan? Maksudnya dia nggak bisa kasih 100 miliar. Bai Sinar kan kaya. Saya minta dia. Lagian, dia taruhan sama Pak Gu. Dia kalah 1 miliar. Gue lagi bokek. Jangan libatin gue. Kartu gue diblokir semua. Gue bokek. Sin R, tolong selamatin gue. Kita kenal dari kuliah. Udah 7 tahun. Selamatin lu? Siapa yang selamatin lu? Lin Hao, kalau lu nggak iseng, bawa orang-orang ini ngancurin villa, apa ini bakal kejadian? Gue udah kasih lu segalanya. Lu kerja buat gua, jadi asisten. Dari situ lu dapat semua ini. Lu cuma pelakor. Berani-beraninya lu godain suami gua. Siapa yang kasih lu nyali? Dasar jalan kotor. Lu duluan yang mendekatin gua. Jadiin gue asisten lu. Bilang gua cinta sejati lu. Dan nikahin gua. Aku, tolong ampuni aku. Aku juga korban. Dia jalan ini, dia godain aku. Kalau aku tahu, dia udah nikah. Aku nggak bakal lakuin ini. Dia bohongin aku. Jadi maksud lu, perebut suami orang yang nggak tahu malu ini. Itu lu. Tapi gue inget lu pernah bilang, yang nggak dicintai itu selingkuhan. Kan? Aku nggak sengaja. Aku selingkuhan. Pagu, maafin aku. Kalau mau minta maaf, bukan gitu caranya. Dengerin, lo pukul aku tadi gimana? Gue balas semuanya. Itu baru namanya maaf, ngerti? Pak Gu, kamu tuh kejam banget. Pak Gu, ini semua cuma salah paham. Kenapa harus menekan kami? Sampai segini. Iya Pak Gu. Kerusakan rumah ini buat kamu. Cuma uang receh kan? Lagian kamu pewaris keluarga Gu. Kepala Tiangki International Group. Uang sih gampang. Ngapain pelit sama kami? Harus. Gue kaya, emang urusan lu. Kaya berarti harus ditipu gitu. Coba di rumah santai aja. Lu masuk seenak. Hancurin rumah gue kayak gini. Hajar gue sampai kayak gini. Sekarang, lo pikir bisa kabur gitu aja. Mimpi lu. Gue kasih tahu. Uang nggak cukup. Kalian semua satu persatu bakal masuk penjara. Jangan, tolong. Aku nggak mau masuk penjara. Anakku lagi ujian. Jangan rusak dia. Aku belum nikah. Kalau aku masuk, nggak ada cewek yang mau. Aku nggak mau mati sendirian. Ini gara-gara Lin Hao. Salahkan dia. Dia cuma lagi simpanan. Pembesar rumah tangga nggak tahu malu. Penghancur keluarga. Brengsek. Lin Hao, mampus lo ke neraka. Ini semua gara-gara lu. Bayar sendiri 1 miliar. Sekarang nyalain gue, Waktu lo mukul dia. Lo nggak kasihan kan? Sekarang lo balik nyerang gue. Nggak bisa. Kalian semua diam. Kalau kalian nggak bisa bayar suamiku, kalian semua masuk penjara. Dan kamu, Lin Hao, kamu nggak beda. Mulai hari ini,
Kamu dipecat. Kita selesai selamanya. Aku cuma cinta suamiku. Sayang, Biar aku yang urus mereka. Aku akan beres-beresin buat kamu. Sumpah, aku setia sama kamu. Kamu satu-satunya. Mereka gimana? Aku punya rencana. Soal kamu, sayang. Ayo pulang ngobrol. Berdua aja. Urusan keluarga. Sekarang baru peduli sama nama baik. Sayang. Aku nggak peduli kalau aku kelihatan jelek. Tapi kamu nggak boleh malu. Kamu pewaris keluargaku. Pemimpin grup Tiangki. Kalau ini tersebar, nama baikmu bisa rusak. Sayang. Yang aku bilang, semua dia itu serius. Sumpah. Mulai sekarang, aku sepenuhnya milikmu. Lin Hao yang godain aku. Aku cuma salah sekali. Selain itu, aku nggak pernah salah sama kamu. Cuma sekali salah. Baik Sin Air. Cuma aku jadi suami rumah tangga 3 tahun. Melayani kamu. Bantu kamu diam-diam. Aku yang bikin kamu sukses kayak sekarang. Terus kamu perlakuin aku gimana? Waktu kamu cinta aku, apa yang kamu bilang? Waktu kamu udah nggak cinta, apa yang kamu bilang? Jangan gini dong. Kasih aku kesempatan terakhir. Wow, aku nggak akan bikin salah lagi. Dengar, ada kata lain kali. Kita udah nikah 3 tahun. 3 tahun aku. Cinta. Pelan-pelan. Aku bangun kamu sampai di posisi ini. Kita jadiin kamu ratu bisnis di Cinceng. Kita jadiin kamu CEO grup Bai. Terus kamu? Gimana kamu perlakuin aku? Selama ini, di belakangku. Terdapat cowok udah kamu tiduri. Aku suruh janji. Bongkar semuanya. Kamu suruh janji selidiki aku. 3 tahun nikah dan kamu nggak percaya aku sedikit pun. Kamu nggak berhak bicara soal percaya. Mau usir aku tanpa apa-apa. Terserah. Tanda tangan. Kamu nggak bisa gini ke aku. Aku Xiaoze. Cuma gara-gara ini, kamu mau cerai. Bukannya tadi kamu Teriak-teriak minta cerai. Aku nggak mau cerai. Kita nggak cerai. Ayo baikan. Aku janji bakal setia sama kamu. Robek aja. Aku punya banyak. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku tetap bakal cari cara pergi. Pergi. Aku Xiaoze. Kita udah nikah 3 tahun. Harus sekejam ini sama aku. Aku yang kejam. Semua ini? Bukannya ini yang kamu mau? Aku Xiaoze. Kau bohongin aku 3 tahun. Kamu pewaris keluargaku. Pimpin grup Tiangki. Tapi kamu sembunyiin dari aku. Kalau kamu cerita semuanya. Semua ini nggak perlu terjadi. Kalau aku bilang, kamu bakal percaya. Apa kamu nggak ketawain aku kayak mereka? Bilang aku gila. Bilang aku cuma mimpi. Tentu aku percaya. Sayang. Kamu nggak harus bohong. Kalau mau tahu siapa kamu sebenarnya. Aku setiap hari setia sama kamu. Sepenuh hati. Apa aku sembunyiin sesuatu? Bikin kamu selingkuh. Main belakang. Selain aku salah, ini salahku. Sayang. Aku tahu aku salah. Aku tahu. Kamu masih marah. Lihat, pukul aku aja. Lampiaskan amarahmu. Dengerin aku. Mulai hari ini, sebagai pewaris keluargaku, aku putuskan semua kerjasama dengan grup Bai. Aku ambil lagi semua yang udah aku kasih ke kamu. Sayang, kalau gini, grup Bai bakal bangkrut. Jangan lupa. Kartu bankmu, semuanya udah dibekuin. Kamu yang lakuin ini. Gu Xiaoze, kamu harus banget hancurin aku. Kamu sendiri yang bikin ini terjadi kepada dirimu sendiri. Gu Xiaoze, kamu yang salah duluan sama aku. Jangan salahin aku soal ini. Tangkap mereka semua. Tangkap mereka. Kalian mau apa? Gu Xiaoze, kamu yang mau menghancurkan aku sampai habis. Kamu yang dorong kami ke jurang. Aku harus lebih kejam lagi. Kita masih suami istri. Kalau kamu mati di sini hari ini, semua hartamu jadi milikku. Termasuk grup Tiangki. Apa?
Mau bunuh biar kami diam? Ini salahmu. Kamu yang dorong kami ke jalan buntu. Semua orang di sini hari ini, pasongan ketika yang ngomong, siapa yang bakal tahu? Kita udah bikin Gu Xiaozhe marah. Dia bakal penjarakan kita. Nah, kalau gitu, mending ikut Bos Bai, sekalian nekat. Bagus, Bos Bai. Kami ikut kamu. Kami ikut. Kalau udah dapat semua, kami dapat bagian kan? Pasti. Begitu aku dapat semua harta Gu Xiaozhe, semua yang ada di sini bakal dapat bagian. Ini kejahatan. Kalau kamu udah mati, siapa yang bakal tahu kami langgar hukum? Villa ini bakal jadi kuburanmu. Kalian semua komplotannya. Kalian nggak takut membusuk di penjara? Meski kami nggak ngapa-ngapain, kamu tetap bakal penjarakan kami. Mending sekalian nekat. Pak Gu, saya udah hubungi Tuan Besar Gu. 10 menit lagi, beliau sampai di kantor. Bai Sinar, kamu yakin mau ini? Bai Sinar, kamu nggak tahu malu ya? Waktu aku jadi suami di rumah, kamu bilang aku pecundang. Sekarang aku udah tunjukin siapa aku, dan kamu masih mau ambil duitku. Soalnya Sinar nggak pernah cinta kamu sama sekali. Terus kenapa nikah sama aku? Kenapa? Gu Xiaozhe, kira kamu cowok baik-baik. Yang bisa aku manfaatin. Tapi siapa sangka? Ternyata Yamu Erzang Besa, pewaris keluarga Gu di Provinsi Nan. Gu Xiaozhe. Kamu sembunyiin ini dari aku rapat banget ya. Pembohong. Aku cuma mau kasih kamu segalanya. Aku yang bangun kamu dari nol. Kasih kamu semuanya. Tapi kagak, kamu cuma cewek murahan yang palsu. Tante lo semua ini masih berani ngomong gitu ke aku. Mati kamu. Sayang, ngapain sih ngurusin mereka? Ambil semua barangnya. Sekarang juga. Baik, Gu Xiaozhe. Kali ini terakhir kamu sok jagoan. Pergi, ambil surat konsolku sekarang. Bai Sinar, kamu benar-benar nggak tahu diuntung. Aku udah baik banget sama kamu. Dia kasih kamu segalanya. Sekarang kamu mau bunuh dan rampas. Nggak takut karma ya? Siapa yang nyuruh kamu ngomong? CEO Tianqi Group, janji kan? Sayang, biar aku yang urus perempuan ini. Apa? Kamu suka dia? Enggak juga sih. Tapi kalau soal perempuan, berarti Irina Puan, aku punya cara sendiri. Tanda tangan. Aku jangan. Dia. Kamu emang anjing setianya. Gu Xiaozhe ya. Oke. Karena dia nggak mau tanda tangan. Kita mulai dari kamu. Utang lama dan baru kita selesaikan sekarang. Dalang ini urusanmu. Jangan sentuh dia. Ayahku sebentar lagi datang. Bai Sinar, Lin Hao, Sumpah, kalian bakal bayar ini. Kalian bakal bayar mahal banget. Aku tanda tangan. Jangan sakiti dia, aku tanda tangan. Jangan sentuh dia. Harusnya dari tadi gini. Gu Xiaozhe, lo beneran peduli sama Cenci, setia banget sama dia. Kalian berdua dia beneran nggak ada apa-apa. Walau lo itu pewaris keluarga Gu. Terus kenapa? Sekarang lo sudah tanda tangan. Semua duit lo. Jadi punya istri gua sekarang. Coba lihat, lo masih bisa sok jagoan. Gu Xiaozhe, surat pengalihan itu lo udah tanda tangan. Lo nggak ada guna. Oh, iya. Lo suruh gua bayar 100 juta. Terus berlutut minta maaf kan? Lo ingkar janji. Lo udah janji sama kita. Kalau Tuan Gu tanda tangan, lo bakal lepasin kita. Gua bilang bakal lepasin kalian. Tapi gua nggak bilang, apakah gua bikin gampang? Lo Sekarang berlutut dan minta maaf. mimpi aja lo.
Mimpi aja lo. Masih nggak ngerti situasi ya lo. Kalau lo nggak berlutut minta maaf hari ini, gue hancurin cewek ini. Jangan sentuh gue. Gue akan berlutut. Kalau sama Cenci, emang spesial banget ya. Lo mau tanda tangan surat pindah hak milik buat dia. Sekarang mau berlutut juga buat dia. Lo bilang nggak ada apa-apa antara kalian. Siapa yang percaya? Pasti udah selingkuh kan lo? Iya kan? Hah? Masih ngajak acting sialan. Sok setia banget lo. Omong kosong. Makan di tempat tidur. Tidurin karyawan sendiri. Itu omong kosong. Gue sama Pak Gu itu bersih. Dia berlutut minta maaf buat lo. Itu lo bilang bersih. Jangan Pak Gu. Jangan berlutut. Bisa lepasin dia sekarang? Buru-buru amat. Lo belum sujud ke gua. Lo Nggak mau ya? Kalau gitu biar kita bantu. Biar kita yang lakuin. Biar kita kasih Bang sambutan yang layak. Kalian semua cuma anak buahnya. Siksa dan permalukan. Nggak takut kalau ini ketahuan. Lo bakal busuk di penjara. Takut apa? Kita kerja buat Pak Bai. Langit runtuh pun Pak Bai yang tanggung. lumayan juga Gu Xiaozi. Gua bilang berlutut aja dan sujud minta maaf. Kalau enggak, Dasar bajingan. Berhenti, kalian semua berhenti. Tolong, ada yang tolong. Daying. Kalian semua berhenti. Berhenti. Berani banget lo. Siapa sih kakek tua ini? hei, Pak Tua, gua peringatin lu, urus urusan lu sendiri. Tahu lu nggak tahu gimana matinya, ngerti? Iya, dasar tua bangka. Jangan pikir bodyguard banyak bikin kita takut. Kita nggak takut sama lo. Tapi begitu bos baik dapat warisan keluarga gue, dia bakal punya seluruh kota ini. Pintar dikit pergi sana. Jangan halangin jalan kita. Jadi lo baik Sinner, Ayah gua. Terus, sejak kapan harta keluarga gua ini milik lo buat diwariskan? Nah, dia yang mau kamu nikahi itu dan minta ayah terima masa keluarga kita. Maaf. Dulu aku keras kepala. Ayah, Lo panggil dia ayah. Lo Gu Zhengu orang terkaya itu. Gawat, orang terkaya datang. Setelah yang kita lakuin ke anaknya, kita masih bisa hidup besok nggak? Hajar semuanya. Tangkap semua. Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan. Nah, ayah terlambat. Kamu menderita. Aku keras kepala. Percaya orang salah. Maaf. Siapa yang nyakitin kamu? Siapa pelakunya? Tuan Gu, dua bajingan ini, yang dalam bayi sinar itu, selingkuh. Saya ambil semua dari Tuan Gu. Yang dia kasih, punya simpanan, sekarang dia ejek Tuan Gu. Pas Tuan Gu tahu siapa dia sebenarnya. Mereka mau bunuh dia demi harta. Enggak, ayah bohong itu. Jangan dengar orang asing ini ngomong ngawur. Diam. Kamu nggak boleh panggil aku gitu. Aku nggak pernah terima kamu. Kalau anakku nggak mau kamu nggak bakal ketemu aku. Ayah, suka atau enggak? Aku istri Xiaozi. Di perutku ada cucu Anda. Omong kosong. Waisin R. Itu anaknya Lin Hao. Bukan anakku. Xiaozi, Lin Hao cuma asistenku. Kadang-kadang aku malu, entahlah, kami cuma hubungan kerja. Kayak kamu sama Cenci, murni kerja. Iya. Aku cuman orang kaya. Hei country. Bos bayi nggak mungkin mau aku. Bye, Sinner. Aku ketemu kamu, benar-benar bikin aku melongo. Ayah, anak haram ini bukan punyaku. Kamu hamil? Ya, ayah. Di perutku ini tak ada cucu ayah.
Dengan teknologi sekarang, kalau ini anak keluargaku, Tes DNA bakal buktikan. kalau bukan, aku bakal bikin kamu menyesal pernah lahir. Bawa dia ke rumah sakit. Enggak mau. Aku enggak mau. Enggak. Aku enggak mau pergi. Enggak mau. Apa? Aku bayi di perutmu itu? Anakku? Kamu mau anak buat status? Kenapa nggak mau pergi? Aku salah, Xiaoze. Aku tahu aku salah. Tolong minta ayah maafin aku. Ini surat cerainya. Mulai sekarang, kamu dan anakku Gu Xiaoze. Selesai, tamat. Harta keluargaku nggak ada hubungannya sama kamu. Aku nggak mau tanda tangan. Kamu nggak punya hak bicara. Selingkuh dari suami, main sama pria lain, bahkan hamil anak haram. Tapi aku nggak nyangka kamu mau bunuh aku dan curi harta keluargaku. Sinar, kenapa takut dia? Gu Xiaoze, kan surat pengalihan aset. Sekarang semua miliknya jadi milikmu. Betul. Semua miliknya jadi punyaku. Kenapa aku harus takut? Pak Tua, aku saranin lepaskan kami semua. Anakmu udah tanda tangan pengalihan aset. Dia tanda tangan. Semuanya punyaku sekarang. Lepaskan mereka sekarang. Tangkap mereka semua. Kurung mereka. Kenapa diam aja? Hartaku punyaku. Berani melawan aku. Harus ku bilang kamu bodoh atau tolol? Ya, aku emang tanda tangan. Tapi aku tanda tangan namaku sendiri. Keluargaku. Semuanya di tangan ayahku. Biar ku jelaskan, Nona Mai. Harta keluargaku belum atas nama tuanku. Dia nggak punya apa-apa deh. Apa dikasih ke kamu? Baik, Sinar. Demi bantu kamu masuk ke keluargaku. Aku yang bangun kamu. Kasih semua yang kamu punya sekarang. Aku pikir, begitu kamu tanda tangan, kontrak 10 miliar. Aku bakal bawa kamu balik. Tapi aku nggak nyangka. Kamu itu perempuan kejam tanpa hati. Emang aku ngapain? Sayang, maafin aku dong ya. Aku janji, mulai sekarang aku bakal baik sama kamu. Aku cuman hilaf. Aku salah, aku tahu aku salah. Sayang, aku mohon. Bicara sama ayah, minta dia maafin aku. Kamu bilang tahu salah. Kalau gitu habiskan hidupmu. Membusuk di penjara. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Kalau kamu nurut aja, hidup baik sama tuanku. Hidup yang kamu mau, ini bakal kasih semua. Tapi kamu malah selingkuh. Dan mau bunuh demi uang. Bodoh banget. Sayang, aku tahu aku salah. Aku nggak bermaksud gitu. Lin Hao yang maksa aku. Dan dia bilang, kalau aku nggak sama dia bakal hancurin aku. Sayang, aku beneran cinta kamu. Kamu emang jago banget ngomongnya. Yang hitam bisa kamu buat jadi putih. Sayang, semua yang aku bilang itu bener. Lagian, semua orang pernah salah. Tolong maafin aku. Sayang, kita udah nikah 3 tahun. Kita masih ada rasa kan? Kan? Baisin Air. Aku nggak ngerti. Pasti mataku buta dulu. Milik kamu? Sayang, aku beneran cinta kamu. Cinta aku? Terus Lin Hao gimana? Dia cuma selingan doang. Pecundang dan kaya gara-gara aku. Mana mungkin aku cinta dia? Sayang, aku tahu aku salah. Oke. Aku bisa maafin kamu. Beneran? Sayang. Beneran, sayang. Aku udah tahu. Ternyata kita pasti ada perasaan. Aku janji. Mulai sekarang aku turut sama kamu. Tapi lihat dulu dong. Semua luka ini. Dia mau aku sampai kayak gini. Kamu ngerti kan? Kalau kamu bikin aku senang, mungkin aku maafin kamu. Sayang, kamu serius? Tenang aja, aku bakal balas dia. Sinar, kamu ngapain sih? Dasar sampah nggak berguna. Kalau kamu nggak hancurin tempat cowokku, semua ini nggak bakal terjadi. Ini semua salah kamu. Baik, Sinar. Dasar jalan kotor. Kamu yang godain aku duluan. Dasar pelacur sialan. Ini semua gara-gara kamu. Mereka berantem satu sama lain. Harus gimana sekarang? Pak Gu, maafin saya. Saya salah. Tolong maafin saya. Saya nggak ulangi lagi. Iya, saya buta banget. Tolong ampuni saya. Pak Gu, saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya nggak punya pilihan. Pak Gu, dasar pengkhianat pengecut. Selalu pindah kubu. Sisa hidup kalian bakal membusuk di penjara. Sayang, sekarang ini udah aku hajar habis.
Maafin aku sekarang. Baik, Sin-er. Kamu kejam banget. Dia emang pantas. Baik, Sin-er. Yang kamu lakuin itu kejahatan. Kamu bakal masuk penjara. Maksudmu apa sih? Percobaan pembunuhan. Kamu bakal membusuk di penjara seumur hidup. Sayang, kamu bilang kalau aku mausin kamu. Kamu maafin aku. Jangan gini dong, please. Aku tahu. Kamu lagi marah banget kan? Nih, pukul aku aja. Lakuin apa aja di rumah. Please jangan masukin aku. Baik, Sin-er. Kamu pikir setelah semua yang kamu lakuin, aku bakal lepasin kamu gitu aja? Ini semua salah paham. Aku nabrak Lin Hao buat balesin kamu. Kamu nggak bisa berbalik gini ke aku. Ular kayak kamu, ular berbisa kayak kamu, di penjara. Itu tempat yang cocok buat kamu. Aku nggak mau masuk. Sayang, aku nggak mau apa-apa. Jangan masukin aku aja. Aku nggak ganggu kamu lagi. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kamu nggak nyesel. Kamu cuma tahu kamu udah tamat. Kalau bukan karena ayahku, aku yang bakal memohon. Bukan kamu. Perempuan busuk kayak kamu. Aku nggak kasih kamu kesempatan lagi. Penjaga, bawa mereka semua. Jangan, please. Jalan. Gu Xiaoze. Kalau kamu hancurin hidupku, kita ke neraka bareng. Aku awas. Aduh, perutku sakit banget. Tolong, aku please tolong. Baik, Sin-er. Kalau Chen Ji kenapa-napa, kamu mati kesakitan. Ayah, kenapa ayah di sini? Anak, Chen Ji memang anak perempuan sopir kita, tapi dia hebat dalam segala hal. Yang lebih penting, dia orangnya baik hati, setia, dan tahu balas budi. Dia istri yang ayah pilih buatmu. Dengar, ayah bukan orang kolot yang maksa kamu nikah sama anak orang kaya. Masalahnya, orang harus punya hati. 3 tahun lalu kamu jatuh, Chen Ji yang taruh nyawa buat selamatin kamu. Tapi kamu kira itu baik Sin-er dan bersumpah mau nikahi dia. Apa? Chen Ji yang selamatin aku? Mana mungkin itu bisa terjadi? Ayah. Terus kenapa ayah nggak bilang dari dulu? Si bodoh Chen Ji itu bilang ke ayah, asal kamu bahagia. Dia diam-diam bantu Bai Sin-er cari cara buat bawa dia masuk. Gimana caranya bawa dia ke aku? Biar aku terima dia. Dasar bodoh. Cewek bodoh ini, dia cinta kamu banget. Tapi dia nggak pantas buat kamu. Nggak pernah berani nembak. Kamu jadi asistenmu selamanya, partner bisnismu. Ayah, aku mau nikah sama Chen Ji. Tunggu sampai dia bangun. Lihat dia mau apa enggak. Aku bodoh banget. Padahal tinggal setia aja sama Gu Xiaoze. Aku bisa dapat semua yang aku mau. Dan aku bisa jadi nyonya Gu di puncak dunia bisnis. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Kenapa? Gu Xiaoze, sayang maafin aku. Maafin aku. Maaf, aku minta maaf, maafin aku. Kenapa ini hari pernikahan kita? Kok melamun? Rasanya kayak mimpi. Xiaoqi, maafin aku. Dulu semua salahku. Tapi tenang aja. Mulai sekarang, enggak lagi, aku janji. Pak Gu, aku... Masih panggil Pak Gu? Kita udah mau nikah. Panggil sayang. Suamiku. Ya Tuhan. Aku senang banget. Kamu nggak nyerah. Aku takut cintaku jadi beban buat kamu. Beban? Beban cinta? Oke, pernikahan kita mulai. Ayo. Chen Ji,
Kamu nikah sama aku? Aku mau. Selamanya. Hei, aduh. Pelan-pelan. Sini. Santai aja. Gimana? Coba deh. Aku bikinin kamu biasa manis kesukaanmu. Nih. Ini Pak Gu Xiaozhe. Ya, aku. Siapa ini? Dia di Bangsal Jiwa. Dia terus minta ketemu kamu. Kami beneran nggak ada pilihan. Oke. Paham. Sayang, kenapa lama banget baru jenguk aku? Siapa perempuan ini? Udah deh, berhenti acting, By Sinner. Demi lolos dari hukum. Kamu rela lakuin apa aja kan? Tapi aktingku bagus banget loh. Dokter aja bilang aku gila. Ngomong, kamu mau apa? Aku mau antar istriku periksa. Jangan buang waktuku. Aku tahu ini udah terlambat. Tapi aku sadar. Kamu tetap yang paling aku cinta. Kamu lembut dan perhatian. Baik hati. Kalau kamu cinta seseorang, kamu kasih segalanya. Aku nggak cukup menghargaimu. Kalau semua ini nggak terjadi, apa kita bisa bertahan bersama? Enggak. 3 tahun ini, kamu curi. Kamu udah tahu. Yang selamatin aku 3 tahun lalu. Ternyata Cenci. Dia yang harusnya aku nikahi. Dan kamu ambil tempatnya dan masih mau lebih. Perempuan jahat kayak kamu harusnya tetap di sini seumur hidupmu dan membusuk di rumah sakit jiwa ini. Xiaozhe, kamu pernah cinta aku. Yang ada di hatiku selalu Cenci. Kamu cuma curi 3 tahun.